Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengucapkan salam, saya akan mendoakan kalau para hadirin wal hadirat semua semangat menjawab salam saya yang punya utang lunas. Tes ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tes membuktikan bahwa Anda banyak utang. Insya Allah lunas. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidi Rasulillah sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Yang saya hormati dan kita juga semua para hadirin wal hadirat sudah kita nanti beliau Bapak Presiden Bapak Happy Trenggono, insya Allah mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan walafiat. Dan saya hormati semua para hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan walafiat fi taatillah, amin ya rabbal. Sebelumnya saya protes tadi kok Pak Rektor dipanggil Mas, ya, kok saya nggak dipanggil Mas Habib gitu ya. Karena saya masih muda juga, masih umur 17 tahun tapi lari. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, jujur saya pribadi belum menguasai atau belum mengerti, memahami daripada IIBF atau misi-misi yang ada di IIBF. Kebetulan saya diminta untuk sebenarnya membuka dengan doa saja, namun saya sedikit diminta untuk memberikan satu nasihat-nasihat yang insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita dan lebih semangat di dalam kehidupan kita, khususnya berbisnis ala Islam. Amin ya rabbal. Saya mau tanya, yang hadir di sini pengen sukses? Angkat tangan yang pengen sukses. Nah, berarti semuanya pengen. Ada pertanyaan lagi, pengen sukses dunia saja atau dunia akhirat? Kira-kira ada nggak orang yang pengen sukses dunia tapi nggak sukses akhirat? Ada. Entah siapa, yang jelas bukan kita. Amin ya rabbal. Maka itulah yang kita cari, itulah tujuan utama kita, mencari kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Sehingga apa? Kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil akhirat. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Makanya kalau kita setiap ada sholat, mungkin kalau kita selalu doa ya, sering kita setelah ba'da sholat mengatakan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu doa daripada doa sukses dunia dan akhirat. Yang saya mau tanyakan, kira-kira kalau setelah sholat doanya seperti itu apa enggak? Sering atau tidak sering? Itu doa dari Al-Quran, juga doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau kita menginginkan sukses dunia dan akhirat, itu yang pertama. Banyak nih cara-caranya, banyak. Terutama adalah pertama berdoa. Jadi berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab apa? Kita melibatkan Allah. Kira-kira kalau hidup tanpa melibatkan Allah, enak apa enak?
Enak apa enak? Tidak enak. Kalau melibatkan Allah, yakin. Karena apa? Apapun yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu rezeki, baik itu semuanya, kesehatan secara lahir ataupun batin, semuanya dari Allah. Itu pun kita juga ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kembali kepada Allah. Makanya apabila segala urusan kita, baik itu urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat, kita melibatkan Allah, maka berarti kunci utamanya kita sudah mendapatkan apa? Sukses dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Kemudian saya mau tanya lagi, Anda sering mendoakan orang tua setelah ba'da sholat atau jarang? Sering apa sering? Mendoakan orang tua itu juga kunci utama. Pernah satu saat, ini saya nggak panjang lebar sebenarnya, sebentar saja, Sayyidina Umar pernah didatangi oleh sahabatnya. Dia mengatakan, mengeluh, "Ya Umar, wahai sahabat Umar, wahai khalifah, saya ini kalau kerja mesti nggak pernah untung, berarti rugi. Kalau bahasa saya buntung. Ada untung, ada buntung. Makanya dua, ada untung, ada buntung. Rugi terus. Maka kata Sayyidina Umar, kamu sholat dah? Alhamdulillah saya sholat. Terus kamu baca Al-Quran dah? Alhamdulillah saya baca Al-Quran. Terus ini terus kamu sholat duha dah? Terus ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai terakhir, kamu doakan orang tua enggak? Kata dia, ini yang saya tidak lakukan. Saya tidak mendoakan orang tua. Kata Sayyidina Umar, inilah yang menghambat dirimu untuk menjadi orang yang sukses. Maka kunci utama yang harus kita lakukan adalah setelah kita berdoa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendoakan kedua orang tua. Nanti kalau kiat-kiat bagaimana jadi orang sukses, biar Pak Happy yang menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah saya mau tanya lagi, kita itu lebih banyak membaca Al-Quran atau lebih banyak membaca info-info, baik itu mungkin yang sifatnya yang di dunia maya ya, sosmed itu, broadcast, postingan dari teman-teman kita. Jawab jujur, lebih banyak baca itu apa Al-Quran? Itu tuh apa? Pokoknya itu ya, di situ saya. Berarti kan jujur bahwa Al-Quran kita nomor berapakah? Mungkin kita nomor 7 kan, nomor 27 atau nomor akhir? Nomor akhir itu jujur berarti. Paling-paling kalau kita sholat saja mesti suratnya inna a'tayna. Betul? Sama qul huwallahu. Pasti sudah itu, paling itu. Yang dicari surat yang paling pendek, segera sholatnya selesai, lakukan aktivitas yang berhubungan dengan duniawi. Itu kita. Nah, ini yang sering terjadi. Kita lebih sibuk membaca info-info, lebih-lebih info-info yang berita-berita yang sering kadang membuat kita itu sibuk. Info-info tentang kejadian ini, ada berita-berita tentang Islam di ini, nanti ada ini. Alhasil masalah-masalah yang di info-info yang kita baca ini membuat kita sibuk, sehingga apa? Sehingga kita lupa dengan Al-Quran. Padahal kabar yang ada di Al-Quran itu pasti, sebab apa? Itu kabar dari Allah. Tapi kita dapat kabar berita yang ada di dalam HP kita ini, baik itu dari WA, baik itu dari BBM, baik itu dari SMS, berita-berita yang ada di dalam negeri atau yang di luar negeri, kita seakan-akan takut, khawatir, percaya, bingung, sehingga itulah saya katakan yang menghambat kita untuk menjadi orang sukses.
Apa? Khususnya kita dikabar-kabarkan, disibukkan mendengar berita-berita yang berhubungan dengan pertama merugikan Islam, kedua menguntungkan orang di luar Islam. Ahok Pak ya. Allahu Akbar. Bela Indonesia. Apa? Kita disibukkan, ya. Kita baca ini, padahal kabar itu belum tentu benar. Kabar itu belum tentu terjadi. Tapi apa? Kita sibuk, bahkan disibukkan mendengar atau membaca kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan orang-orang di luar Islam, padahal kita punya Islam kuat, kita punya Islam besar, kita punya Islam kekuatan yang luar biasa. Kalau kita bersatu, insya Allah Islam jaya. Amin Allahumma amin. Makanya kunci yang ketiga adalah ayo. Kalau pribadi saya paling benci kalau saya itu di HP saya dapat BBM broadcast atau WA, ya, kiriman-kiriman yang berhubungan dengan berita-berita yang belum jelas. Lebih baik saya hapus, atau kadang saya langsung marah orang tersebut. Nggak usah kirim-kirim kabar-kabar yang belum jelas kebenarannya. Lebih baik Anda sibukkan, bahkan kalau bisa Anda broadcast kabar-kabar yang berhubungan di dalam Al-Quran. Itu yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu saja 3 perkara. Jadi ayo, kalau kita mau sukses, kita ini kuat, Islam ini kuat, Islam ini besar. Insya Allah kalau kita bersatu, baik apapun, kita punya kelebihan masing-masing. Berjuanglah untuk Islam, untuk Allah dan Rasulullah SAW dengan kekuatan masing-masing. Dengan ilmunya silakan dengan ilmunya, dengan hartanya silakan dengan hartanya, dengan keunggulan apapun yang dia miliki silahkan. Yang penting fokus adalah untuk Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. 3 perkara atau 3 kunci yang insya Allah kalau kita pegang, kesuksesan ke dunia dan akhirat, untung dunyone, untung akhir. Amin ya rabbal. Saya kira tidak usah panjang lebar karena kita memang dari tadi menanti-nanti beliau untuk memberikan semangat untuk kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini, majelis kita ini, perkumpulan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayo kita buka dengan lillahi taala, niat karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin biftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'iman bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli idhin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang Engkau ridai. Jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang Engkau berkahi. Jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang Engkau rahmati. Ya Allah, pandanglah kami semua ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, pandanglah kami semua ya Allah dengan ampunan-Mu. Ya Allah, pandanglah kami semua dengan rahmat-Mu. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di tempat ini, kami berkumpul bersama-sama ya Allah dalam rangka untuk dalam rangka untuk menguatkan kekuatan Islam ya Allah di dalam bisnis dan ekonomi Islam ya Allah. Kami ingin ya Allah menjadi orang Islam yang kuat.
Kami ingin ya Allah menjadi orang Islam yang Engkau rahmati. Kami ingin ya Allah menjadi orang Islam yang Engkau banggakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi rezeki kami, berkahi kehidupan kami, mudahkan segala urusan kami ya Allah, terutama urusan yang ada di sini ya Allah. IIBF ini ya Allah, gampangkan mereka ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Jadikan mereka ya Allah, usaha-usaha mereka usaha yang Engkau ridhai, usaha yang Engkau mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, Allahumma rahmana ya Allah, Allahumma rahmana ya Allah, Allahumma ij'al ya Allah, Allahumma ij'al jamana jaman marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.